إلى ذلك كل هذا في إطار تمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها حسب التصريحات. Media Arab menyatakan laga Arab Saudi kontra Indonesia dini hari nanti menjadi laga yang paling banyak ditunggu penonton di Asia dan paling banyak disiarkan media ternama. Skuad Garuda juga diprediksi akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sintayong tunjuk JIJ sebagai kapten tim. Bang J nyatakan siap tumbangkan Arab Saudi. Martin Paes berikan tanggapan menghebohkan usai dirinya resmi bisa memperkuat timnas Indonesia kontra Arab Saudi dini hari nanti. Serta beberapa berita timnas Indonesia pagi ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menunjuk JIJ sebagai kapten tim nasional Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Mendapatkan kepercayaan itu, JIJ memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi di laga perdana grup C tersebut. Ya, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada Jumat dini hari nanti pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. JIJ pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Venezia itu menegaskan bukan berarti tim asuhan Sintayong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Pemain Venezia itu memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Arab Saudi. Untuk pertandingan besok, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka. Tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Jadi apapun bisa terjadi. Seperti Arab Saudi melawan Argentina dengan skor 2-1 dalam Piala Dunia 2022 lalu. Namun ini adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya. Ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi. Kami akan menyerahkan semuanya, kata JIJ. Reaksi Martin Paes setelah resmi membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes bisa bermain pada laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada Jumat dini hari nanti. Kepastian Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia didapat dari pernyataan resmi manajer skuad Garuda yakni Sumarji. Terkait hal ini, akun Instagram resmi timnas Indonesia membagikan reaksi Martin Paes setelah dipastikan bisa turun di laga kontra Arab Saudi. Dalam video berdurasi 5 detik tersebut, Martin Paes mengungkapkan kalimat singkat untuk supporter timnas di Indonesia. See you tomorrow, Garuda fans. Sebelumnya Martin Paes tidak bisa diturunkan saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya pendaftaran pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi sudah ditutup saat proses perpindahan asosiasinya sedang berjalan. Maka dari itu, penjaga gawang FC Dallas ini dijadwalkan bisa bertanding saat timnas Indonesia melawan Australia di laga kedua. Namun PSSI rupanya tidak pasrah. Begitu banding PSSI atas perpindahan asosiasi Paes diterima FIFA pada tanggal 18 Agustus lalu. Erick Thohir berharap Paes bisa masuk daftar pemain melawan Arab Saudi. Setelah itu kabar baik langsung didapatkan 1 hari jelang pertandingan melawan Arab Saudi karena Martin Paes dipastikan bisa diturunkan. Kemungkinan besar Sintayong akan langsung memasang penjaga gawang berusia 26 tahun ini di pos utama menggantikan Hernando Ari. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini merasa ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia jelang pertemuan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia antara Arab Saudi kontra timnas Indonesia pada Jumat dini hari nanti. Jelang pertandingan tersebut banyak prediksi yang menyebutkan Arab Saudi akan menang mudah melawan timnas Indonesia. Terlebih lagi ini merupakan kali pertama skuad Garuda bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mantan pelatih Manchester City menambahkan pertandingan pertama akan selalu sulit untuk dilalui oleh seluruh tim, termasuk Arab Saudi. Mancini pun mengakui bahwa Arab Saudi harus waspada terhadap permainan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di laga nanti. Pasalnya dia menyebut bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung luar biasa. Pelatih asal Italia ini melemparkan pujian kepada skuad Garuda yang dihuni oleh banyak pemain muda seperti Marcelino Ferdinand. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami mengenal timnas Indonesia dengan baik. Ini juga merupakan pertandingan pertama dan pertandingan pertama di kualifikasi selalu menyulitkan.
Kami mengenal timnas Indonesia dengan sangat baik. Mereka telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Tim Indonesia merupakan salah satu tim yang maju, dan kami telah melihat perkembangan tim U21 mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Jadi kami harus menghormati lawan dan bersiap sepenuhnya, jelas Roberto Mancini. Penyerang timnas Arab Saudi Saleh Al-Shehri buka suara terkait pertandingan melawan timnas Indonesia pada Jumat dini hari nanti. Dirinya menyatakan siap mengoyak jala gawang Martin Paes, kiper termahal di ASEAN. Di atas kertas, Arab Saudi memiliki kepercayaan diri tinggi lantaran mereka memiliki peringkat FIFA yang lebih baik, yakni 56 dunia ketimbang timnas Indonesia yang berada di posisi ke-133 dunia. Saleh Al-Shehri merupakan pemain veteran di skuad timnas Arab Saudi, memberikan komentar dalam keterangan pers jelang menantang timnas Indonesia. Menurut data Transfermarkt, pemain Al-Ittihad itu bukan striker kaleng-kaleng. Dia telah mencatatkan 32 caps bersama Arab Saudi dengan total 13 gol dan juga 2 assist di semua ajang. Saleh Al-Shehri mengaku bahwa skuad Arab Saudi saat ini dihuni banyak striker, termasuk dirinya. Namun pria berusia 30 tahun itu menyesal karena tidak mampu membawa negaranya jadi juara Piala Asia 2023 lalu. Bahkan predator Arab Saudi itu menegaskan bahwa pasukan Roberto Mancini dalam kepercayaan diri yang tinggi dan siap untuk menantang timnas Indonesia. Kami siap menghadapi timnas Indonesia, dan para pemain sudah siap dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saya siap membuat kiper termahal mereka itu memungut bola dari jala gawangnya, kata Saleh Al-Shehri. Media besar Arab Saudi ini memberitakan bahwa laga timnas Arab Saudi kontra Indonesia dini hari nanti akan menjadi laga yang paling dinanti oleh semua warga negara Indonesia dan juga Arab Saudi. Laga penting dan krusial bagi kedua negara tersebut juga dikabarkan menjadi yang paling disorot media-media besar baik di Asia bahkan dunia. Selain itu, media Arab Saudi juga memperhitungkan peluang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Di tengah persaingan sengit babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, media Arab Saudi menganalisis timnas Indonesia untuk bisa lolos. Media Arab Saudi Aryadia mengatakan ada faktor yang bisa menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda. Aryadia menganggap bahwa keputusan FIFA memperbanyak kontestan Piala Dunia 2026 bisa menjadi peluang menggembirakan bagi skuad timnas Indonesia. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938. Namun dengan tambahnya jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final menjadi 48 dari tahun 2026, upaya Indonesia untuk kembali ke babak putaran final bisa mendapatkan momentum. Tulis salah satu media Arab Saudi tersebut menganalisis peluang timnas Garuda. FIFA memang telah memutuskan untuk menambah kuota peserta Piala Dunia 2026 mendatang. Pada Piala Dunia edisi terakhir, ajang tersebut diketahui diikuti oleh 32 peserta yang dibagi menjadi 8 grup. Namun kini pada Piala Dunia 2026 mendatang bakal ada 48 tim yang turut serta dalam ajang 4 tahunan tersebut. Nantinya 48 tim di Piala Dunia 2026 akan dibagi menjadi 16 grup, di mana masing-masing terdiri dari 3 tim. Sementara itu, timnas Indonesia akan bersaing sengit dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di dalam grup C. Nantinya peringkat pertama dan kedua grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Sedangkan tim yang berada di posisi ketiga dan keempat grup masih memiliki kesempatan lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri mengaku menargetkan posisi tersebut, alih-alih menargetkan posisi 2 teratas. Sintayong lebih realistis dengan menargetkan posisi 3 atau posisi 4 di klasemen akhir grup C. Meskipun hanya mengincar tempat ketiga atau tempat keempat pada klasemen akhir, target tersebut tetap sangat berat. Sebab lawan-lawan timnas Indonesia merupakan negara-negara yang memiliki pengalaman di Piala Dunia. Bahkan Arab Saudi, Australia, dan timnas Jepang dikenal sebagai negara-negara langganan peserta Piala Dunia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia pagi hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.